Hai everyone, saya Malika Dafa dari kelas 11 F2 yang menjelaskan tentang suspensi dan emulsi. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, and comment. Tujuan pembelajaran kali ini untuk suspensi, ada pengertian suspensi, macam-macam suspensi, hal yang harus diperhatikan dalam suspensi, beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi, syarat suspensi, komposisi suspensi, cara pembuatan suspensi secara umum. Dan untuk emulsi, ada pengertian emulsi, komponen emulsi, tipe emulsi, cara pembuatan emulsi, cara membedakan tipe emulsi, dan apa saja sih produk sediaan emulsi. Pengertian suspensi. Suspensi atau suspension menurut Farmakope edisi 4 adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Macam-macam suspensi. Yang pertama ada suspensi oral, kedua suspensi topikal, ketiga suspensi tetes telinga, keempat suspensi oflamik, kelima suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Untuk suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai yang ditunjukkan untuk penggunaan oral. Untuk suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam cairan pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan kulit. Dan untuk suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Suspensi oflamik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Dan suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Hal yang harus diperhatikan dalam suspensi. Ada beberapa hal yang dapat merusak stabilitas dari suatu sediaan suspensi. Oleh karena itu, harus diperhatikan hal yang dapat merusak stabilitas suspensi. Di antaranya adalah disimpan di kotak obat, hindari kontak langsung dengan matahari, jauhkan dari jangkauan anak-anak, kocok dahulu sebelum dituangkan. Lalu, beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ialah yang pertama ada ukuran partikel, yang kedua kekentalan atau viskositas, yang ketiga ada jumlah partikel atau konsentrasi, dan yang keempat adalah stabilitas, dan keempat ada stabilitas fisik. Untuk ukuran partikel ialah semakin kecil ukuran partikel maka semakin besar luas permukaan. Dan untuk kekentalan atau viskositas ialah suatu cairan. Kekentalan atau viskositas ialah suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran suspensi. Dengan demikian, dengan penambahan viskositas cairan, gerakan turun dari partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Jumlah partikel atau konsentrasi ialah apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Stabilitas fisik suspensi, di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi. Syarat-syarat suspensi. Yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intrarektal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Yang keempat, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Komposisi suspensi. Yang pertama, ada bahan aktif. Contohnya sulfur presipitat, kalamin, titanium dioksida. Yang kedua, ada bahan tambahan. Yang pertama, pewarna. Ada methylene blue dengan
metamil yellow. Yang kedua, pengawet. Ada Nipagin 2-5% dan Nipasol 0,05 sampai 0,025%. Dan yang ketiga, ada suspending agent. Ada akasia PGA. Ada akasia atau PGA, Tragacan, Soluthin, Gum arabicum, Mucilago amilie, Mucilago salep, dan Soluthin gumosa. Cara pembuatan suspensi secara umum. Yang pertama, dengan melakukan metode dispersi, yaitu ditambahkan bahan oral ke dalam mucilage yang telah terbentuk, kemudian diencerkan. Yang kedua, dengan cara metode precipitasi. Yang kedua, dengan metode precipitasi, yaitu zat yang hendak didispersikan dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang hendak dicampurkan dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, larutan zat ini kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air sehingga akan terjadi endapan halus, tersuspensi dalam air sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Macam-macam suspensi. Macam-macam bentuk sediaan suspensi. Ada suspensi injeksi intramuskuler, suspensi subkutan, suspensi tetes mata, peroral, rektal sebagai reservoir obat, patch transdermal, formulasi topikal konvensional. Materi yang kedua yaitu tentang emulsi. Pengertian emulsi. Emulsi adalah campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung seperti minyak dan air. Perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi yang dapat membantu dua cairan dapat bercampur secara homogen dan stabil. Menurut Farmakopeia edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairan terdispersi dalam cairan yang lain. Dalam bentuk tetesan kecil, stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator atau emulsifying agent. Komponen emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama ada komponen dasar dan yang kedua ada komponen tambahan. Yang dimaksud dengan komponen dasar adalah bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat dalam emulsi. Terdiri atas fase disperse atau fase internal atau fase discontinue, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Fase continue atau fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. Emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Dan yang kedua, itu komponen tambahan. Merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik, antara lain korigen. Ada korigen aktionis, yaitu memperbaiki kerja obat. Ada korigen saporis untuk memperbaiki rasa obat. Ada korigen odoris untuk memperbaiki bau obat. Ada korigen koloris untuk memperbaiki warna obat dan korigen solubilis untuk memperbaiki kelarutan obat. Dan ada preservatif atau pengawet yang digunakan antara lain metil dan propil paraben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, kresol, dan klorbutanol. Dan yang ketiga, antioksidan yang digunakan antara lain asam askorbat atau koprenol, asam sitram, propil galat, asam galat. Tipe emulsi berdasarkan macam zat cair berfungsi sebagai fase internal maupun eksternal dan digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama ada emulsi tipe OE atau oil in water atau MA. Minyak dalam air adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal.
Yang kedua, emulsi tipe W atau O, water in oil atau ARM, atau air dalam minyak, adalah emulsi yang terdiri dari butiran yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal, dan minyak sebagai fase eksternal. Cara pembuatan emulsi ada 3 metode. Yang pertama ada metode gom kering atau metode kontinental, yaitu zat pengemulsi atau gom Arab dicampur dengan minyak, kemudian tambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Yang kedua, metode gom basah atau metode Inggris, yaitu zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air. Zat pengemulsi umumnya larut agar membentuk suatu musilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Selain itu baru diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga, metode botol atau metode botol Verbes digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental. Minyak dan serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering. Kemudian ditambahkan 2 bagian air, tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok, tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Cara membedakan tipe emulsi apa aja sih? Yang pertama yaitu dengan pengenceran fase. Yang kedua dengan pengecatan atau pemberian warna. Yang ketiga dengan kertas saring. Dan yang keempat dengan konduktivitas listrik. Apa saja sih produk sediaan emulsi? Nah, produk sediaan emulsi yang beredar di pasaran sudah sangat banyak. Contoh saja emulsi suplemen anak yang sudah tidak asing lagi seperti Scott Emulsion. Dan sediaan lainnya adalah Purfit, Kurkuma Plus, Scott plus DHA, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi kesimpulan dari di atas adalah kesimpulannya adalah suspensi dibuat dengan metode dispersi dan presipitasi. Dengan sistem pembentukannya ada sistem flokulasi dan deflokulasi. Jika diemulsi memerlukan emulgator untuk menyatukan 2 fase yang tak tercampurkan, maka disuspensi pun memerlukan suspending agent untuk membantu mendispersi partikel-partikel padat yang tidak larut. Sedangkan emulsi merupakan campuran antara minyak dengan air. Pada umumnya, minyak dan air tidak dapat saling menyatu, sehingga diperlukan emulgator tersebut. Pada umumnya, masyarakat awam setiap kali mendapat sediaan larutan yang dipergunakan secara oral selalu dibilangnya sirup. Padahal bisa jadi salah satu yang mereka bilang sebagai sirup itu adalah suspensi atau emulsi atau eliksir dan lain sebagainya. Jadi inti terpenting dari suspensi dan emulsi adalah dalam penggunaannya harus dikocok dahulu sebelum digunakan atau dituang.